Pada masa 3 khalifah sebelumnya, Ali bin Abi Thalib terus menyertai mereka hingga sampai pada suatu hari peristiwa terbunuhnya Utsman 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Umat Islam kehilangan khalifah. Sepeninggal Utsman, umat Islam dihadapkan pada sebuah problem yang menjadi tantangan khalifah selanjutnya, yaitu pembersihan penjilat zaman Khalifah Utsman. Selain itu, umat Islam juga harus mengungkap dan menangkap mereka yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Maka Ali yang didesak untuk menerima pembaiatan. Melihat ini adalah suatu tanggung jawab yang besar. Sejak jabatan khalifah kosong, baik karena khalifah meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka kaum muslim wajib segera mengangkat khalifah. Kaum muslim diberi masa jeda hanya 3 hari untuk mengisi kekosongan jabatan khalifah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ali, Apa sahabat? apakah kau sudah tahu berita hari ini? Tidak. Apa itu sahabat? Ketahuilah, sesungguhnya Khalifah Utsman bin Affan sudah menduli kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak bisa dibiarkan sahabat. Kita harus segera mencari siapa yang akan menggantikan Khalifah Utsman bin Affan, dan kemudian kita harus menyelenggarakan jenazah beliau. Benar wahai Ali, mari kita lakukan. Mari kita lakukan sahabat. Jadi begini para sahabat, kita telah mengetahui bahwa Utsman telah tiada. Jadi supaya tidak ada kekosongan kepemimpinan di dalam pemerintahan ini, alangkah baiknya kita memilih pemimpin baru. Apakah dari para sahabat ada usulan atau saran? Kalau usulan saya, bagaimana Ali bin Abi Thalib? Dia sangat cocok untuk menjadi khalifah selanjutnya untuk menggantikan Utsman bin Affan. Bagaimana para sahabat semuanya? Menurut saya Ali juga lebih pantas untuk menjadi khalifah selanjutnya. Bagaimana dengan para sahabat lainnya? Memang betul. Menurut saya Ali memang lebih pantas. Ali memang mulia daripada kita semua. Jadi bagaimana para sahabat lainnya? Setuju? Setuju. Allahu Akbar. Lanjutkan kaum muslimin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membaiat Ali sebagai khalifah kita. Tidakkah ada orang yang lebih mulia daripada aku untuk kalian jadikan untuk menggantikan Utsman bin Affan? Tidak, wahai Ali. Kami akan tetap membaiat engkau. Jika bukan karena paksaan kaum muslimin, saya tidak akan mau untuk menjadi khalifah. Hidup Ali! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Selamat Ali.
apakah ayah yakin mau jadi khalifah? Sesungguhnya, jika bukan karena paksaan dari kaum muslimin, ayah tidak akan mau menjadi khalifah. Dan inilah mungkin cara terbaik agar kekosongan kepemimpinan tidak terjadi. Maka dari itu, untuk menghindari perpecahan dari kaum muslimin, pejabat-pejabat semuanya, kita harus mengambil keputusan yang tegas. Kita harus menerima kenyataan ini, bahwasanya banyaknya pejabat-pejabat di negeri kita, di negeri ini yang kurang cakap. Maka harusnya kita mengambil langkah tegas untuk hal ini. Ali, pastikan keputusan itu adil dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Betul Ali, apakah kita akan memberhentikan mereka? Ya, benar sekali wahai para sahabat. Kita harus mengambil keputusan yang tepat. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya ini bukanlah keputusan tanpa pertimbangan. Kita harus benar-benar perlu orang yang jujur dan amanah dalam mengemban amanah ini demi kemaslahatan umat yang lebih baik lagi. Lantas bagaimana cara kita menentukan siapa yang harus diberhentikan? Ya, kita perlu berkomunikasi dengan mereka secara jelas. Kita jelaskan kepada mereka maksud dan tujuan serta alasan kita melakukan hal ini. Karena pada sejatinya kita tetap mensejahterakan rakyat. Kemudian kita harus mendukung mereka agar mereka bergerak di jalur lain. Tujuan dan cita-cita kita tetap sama, yaitu mensejahterakan umat, kemaslahatan umat, dan kita insya Allah akan menjalankan pemerintahan ini demi umat ke depannya agar terjadi tujuan umat yang sebaik-baiknya. Saya usulkan untuk mengevaluasi kinerja mereka secara objektif. Siapa yang tidak memenuhi kinerjanya dengan baik, mereka harus memberikan kesempatan kepada yang lebih mampu. Benar wahai para sahabat, kita harus melaksanakan dan menjalankan pemerintahan ini secara transparan. Karena kesejahteraan umat adalah tanggung jawab kita. Kemaslahatan umat dan kesejahteraan umat itu akan menjadi prioritas kita. Mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan demi kebaikan umat dan pemerintahan. Takbir, Allahu Akbar. Kita perlu serius dalam membenahi Baitul Mal, dikarenakan kondisi negeri saat ini, kondisi umat saat ini sangatlah serius. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan, Ali? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara melihat Baitul Mal secara keseluruhan. Dengan cara itu, kita nanti bisa melihat di mana pengeluaran yang berlebih, di mana pengeluaran yang cuma-cuma atau tidak berguna. Dan nantinya kita bisa melihat dengan cara pengeluaran yang sedikit-dikitnya. Semoga dengan cara itu Baitul Mal akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan Baitul Mal? Kita bisa mencari pendapatan tambahan dengan cara mencari investasi yang cerdas. Namun kita harus juga memperhatikan bahwa investasi tersebut juga mementingkan kepentingan umum dan kemaslahatan umat. Apakah kita perlu melakukan pemotongan anggaran? Kita perlu meringkas pengeluaran yang tidak berguna dan lebih berfokus kepada proyek-proyek yang menunjang kemaslahatan umat dan kesejahteraan umat. Yang mana tujuan kita untuk meningkatkan rasa sosial yang lebih tinggi agar umat ini dan seluruh rakyat lebih nyaman dan damai serta sejahtera hidup di negeri ini. Saya usulkan agar kita melibatkan ahli keuangan untuk memberikan pandangan tambahan. Bagus para sahabat, dengan cara mendatangkan para ahli itu tentunya bisa menunjang agar keuangan kita lebih efektif untuk kedepannya. Bagaimana kita menyampaikan pandangan ini kepada masyarakat? Tentunya dengan cara memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat. Kita jelaskan kepada masyarakat bahwa tujuan kita melakukan perubahan ini itu tentunya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Kemudian selain itu, hal ini dan perubahan ini kita lakukan juga untuk kemajuan Baitul Mal. Mari kita jalankan langkah-langkah ini dengan itikat baik untuk kebaikan umat.
7. Mari sama-sama kita bergerak untuk kemajuan Baitul Mal demi tercapainya kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umat dan demi kemajuan kita bersama. Mungkin kita dapat menyelenggarakan program pelatihan untuk guru-guru serta pendidik agar mereka dapat menyampaikan materi dengan lebih efektif. Itu adalah hal yang bagus, wahai para sahabat. Bagusnya pendidik, sederhananya para pendidik itu akan menghasilkan generasi yang berkualitas dari segi bahasa dan semua segi keilmuan. Bagaimana pentingnya kita menyampaikan ilmu bahasa kepada masyarakat? Tentunya dengan cara menyadarkan kepada masyarakat bahwa pentingnya ilmu bahasa tersebut. Dengan demikian, kita akan menghasilkan masyarakat yang paham akan bahasa serta peka terhadap ilmu bahasa. Mari berkomitmen untuk meningkatkan ilmu bahasa untuk kemajuan kebudayaan umat Islam. Baiklah para sahabat, dengan langkah-langkah ini, kita tentunya akan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam ilmu bahasa demi kemajuan ilmu bahasa pada masa pemerintahan saat ini. Bagaimana para sahabat, setuju semua? Saya setuju. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lurus dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ali, lama. Ali. Ini dia bersaudarakan. Abdullah bin Murjam kita kejar. Baiklah sahabat, mari kita kejar. Mari kita. Sudah cukup, mari kita bawa yang tempat eksekusinya. Wahai bin Murjam, ketahuilah, pada hari ini kami akan membunuhmu. Sesungguhnya yang aku lakukan itu adalah sesuatu hal yang benar. Tidak, yang kau bunuh itu adalah Ali. Tidak, pada hari ini kami putuskan bahwasannya Abdullah bin Murjam kita hukum gantung hari ini. Takbir. Allahu Akbar.
Christian